Prof, selamat sore Prof. Sekali lagi jumpa lagi sama Lo Justice. Prof, ini Sore. kita ini sekarang sedang mencoba menginvestigasi adanya dugaan kerugian dana pensiun BUMN. Jadi menurut Erick Thohir, Menteri BUMN, itu ada sekitar 9-12 triliun duit pensiunan BUMN yang raib minus. Katakanlah itu ada pandangan nggak Prof tentang itu? Ya, ini kan dikhawatirkan kan dana-dana seperti ini, BUMN ini banyak yang dijadikan untuk sapi perahan. Kita tahu bagaimana kerugian Jiwasraya, bagaimana Asabri. Ya, itu nanti bekerja sama dengan beberapa orang itu yang minta untuk ikut sertakan investasi, tapi kemudian investasinya ya main-main, investasi bodong lah, harga saham dinaikkan dulu, kalau itu kalau saham. Nah, sekarang yang perlu ditelusuri adalah dari pernyataan Menteri BUMN ini, Erick Thohir, harus lebih diperinci. Jangan cuma mengatakan bahwa ini ada masalah, ada minus, tapi mesti diperinci kepada publik minusnya itu kenapa. Masa setelah bertahun-tahun itu minusnya tidak tahu kenapa? Ya, kalau melihat dari berita itu kan ada sekitar sudah minus 10 triliun. Hampir 10 triliun. Nah, ini luar biasa. Ini apa minusnya? Apakah ada kesalahan manajemen? Apa yang dimaksud dengan kesalahan manajemen? Ya, semuanya awalnya juga bicara mengenai kesalahan manajemen gitu kan, tapi akhirnya ada kong-kali-kong di belakang itu gitu kan. Ya, kita sudah tahu bahwa Jiwasraya begitu, Asabri begitu. Nah, ini dana pensiun suatu sumber keuangan yang memang banyak diarahkan untuk investasi kan gitu. Nah, ya akhirnya kan kalau ini tidak bisa benar-benar kerugian, akhirnya kan negara lagi yang menanggung. Nah, menanggung kerugiannya. Nah, untuk itu perlu transparansi. Kerugiannya kenapa? Apakah dia membeli saham? Beli sahamnya apa saja? Apakah ada dijadikan harganya dimainkan dulu, ya, ditinggikan lalu kemudian turun, rugi gitu. Nah, ini harus perlu kejelasan, karena kalau dia bermain di obligasinya terutama misalkan obligasi pemerintah atau obligasi swasta, tetapi tidak terjadi gagal bayar. Nah, itu kan aman-aman saja. Kalau kita lihat terjadi gagal bayar berapa persen sih? Kan belum tahu gitu. Apakah itu memang sampai 10%, 10 triliun. Ini masyarakat harus mendorong agar ini dijelaskan secara transparan. Ini kan gini Prof, ada walaupun memang belum dibuka secara terbuka sama kementerian, ada yang menduga ini modusnya mirip dengan Jiwasraya, dibelikan saham. Yang mestinya menurut aturan kan nggak boleh sebenarnya. Nah, ini kalau seperti ini kejadiannya, ternyata duitnya pensiunan BUMN ini digunakan untuk beli saham gorengan, terus bangkrut, hilang. Ini level tanggung jawab itu sampai mana nih, Prof? Karena memang ada aturan yang udah melarang jelas. Ya, berarti itu pertama kalau dia melanggar peraturan. Ya, jadi melanggar peraturan yang harus dilihat adalah terlibat sampai sejauh mana, siapa yang terlibat semuanya. Nah, misalkan apakah komisaris sudah terlibat, nah apakah komisaris tahu. Misalnya kalau kita lihat kembali kepada Jiwasraya, harusnya itu sudah tahu semuanya. Sebenarnya komisaris itu sudah harus bertanggung jawab juga. Karena apa? Karena komisaris dengan direksi itu wajib mengadakan pertemuan setidak-tidaknya adalah 4 kali dalam 1 tahun, berarti per kuartal. Per triwulan dia harus ada meeting. Nah, itu kan harus tahu kan portfolio investasinya kemana saja, nilainya bagaimana, sudah turun berapa, itu kan semuanya harus tahu. Jadi kalau itu tahu,
Kalau seandainya itu masuk ke saham, investasi yang melanggar peraturan, Jangka pendek. dan gitu, jadi harus dibuka komisaris juga terlibat. Pertanyaannya adalah, apakah perwakilan pemegang saham tidak tahu? Nah ini juga harus diselidiki betul. juga gitu. Karena apa? Karena kan ada RUPS. Iya. RUPS paling sedikit setahunan kan? Setahun, Kan di situ iya. harus ada yang namanya pertanggungjawaban. Nah, kalau ini juga ternyata ada pelanggaran, lalu di dalam RUPS tidak terungkap, itu patut ditanyakan tanggung jawab dari perwakilan pemegang saham itu ya, sampai sejauh mana. Artinya perwakilan pemegang saham dalam hal ini adalah apa? Kementerian BUMN. Amen. Yang menarik ini, Prof. Untuk Dapen ini semestinya kan tadi sudah singgung nih, tidak mungkin ujuk-ujuk rugi sekian banyak. Artinya melalui banyak proses pengawasan dan sebagainya. Tapi kasus ini tiba-tiba mencuat setelah adanya kasus Jiwasraya dan Asabri yang kemudian pemerintah atau dalam ini Kementerian ini mencoba membentuk IFG itu. Nah, ini apakah jadi ada dua pertanyaan di sini. Apakah Prof melihat ada semacam pembiaran di era sebelumnya? Dan yang kedua, apakah ini nanti sebenarnya sih sudah diancang-ancang bahwa dana pensiun ini akan dijadikan semacam modal awal untuk IFG gitu. Iya, bahwa apakah ada kesengajaan dari sebelumnya itu kita sulit untuk menuduh begitu ya, itu tidak bisa. Tetapi kalau ini ada kerugian yang bertumpuk-tumpuk dan dibiarkan, itu patut diduga itu adalah pembiaran. Ada Gitu. pembiaran ya, kan Iya. harusnya udah tahu di awal. Sudah tahu di awal gitu, tapi kan kemudian tidak dilakukan tindakan-tindakan, ataukah itu untuk menutupi atau untuk apa, itu terjadi pembiaran, dan pembiaran ini pasti juga mempunyai konsekuensi tanggung jawab. Nah itu, jadi kita tidak lihat bahwa apakah ada sengaja atau tidak, fakta aja. Faktanya ini adalah ada pembiaran atau tidak, gitu kan, siapa yang bertanggung jawab. Nah itu yang menentukan. Dan apakah itu nanti akan dijadikan dana-dana yang untuk dijadikan holding, itu sebetulnya membuat holding itu tanpa ada dana pun sebenarnya tidak apa-apa. Tidak ada Itu karena persoalan. hanya konsolidasi saham saja. Yang memang sudah ada sebelumnya. Iya, jadi konsolidasi saham itu menjadi holding, tidak perlu ada uang-uang yang benar-benar disalurkan. Nah, selama ini Prof memperhatikan dana pensiun ini, kita di dalam pandangan publik ini kan dana pensiun ini duit nganggur yang sangat besar gitu. Prof nggak ada modus tertentu dari pihak-pihak yang mengelola ini untuk memang sengaja menggangsir duit ini, dan ini jadi modus yang umum sebenarnya gitu. Ya itu kan sudah rahasia umum bahwa pool of resources atau pool of fund, di mana ada sumber-sumber keuangan yang sangat besar, ya bukan hanya dana pensiun dan juga asuransi dan sebagainya, yang bertumpuk uangnya, yang memang mereka adalah mencari instrumen investasi. Nah, instrumen investasi ini agar mereka mendapatkan return dan bisa dikembalikan kepada yang penerima benefit ini. Nah, ini sudah itu adalah sudah secara umum ya, ini dijadikan mereka menawarkan investasi. Ada perusahaan yang benar-benar mau minta penyertaan modal ya dengan investasi, tapi ada yang urusan Goreng-gorengan itu. Dan ini untuk keperluan pribadi gitu kan, untuk memang sengaja bahwa ini akan terjadi kerugian ya. Jadi saham yang seharusnya 100 dibikin 500 ya, terus kemudian beli lalu nanti turun lagi menjadi 100 gitu kan. Itu modus yang sebetulnya udah modus sudah lama sekali gitu, dan bisa dilihat saham gorengan itu bisa kelihatan. Jadi dia bagaimana kenaikan harganya itu kelihatan gitu. Dan
pasti itu adalah namanya price fixing ya, supaya dia beli saham dengan harga yang tinggi gitu. Oknum tertentu yang menikmati. Betul turun. Prof, ini kan beberapa BUMN itu karyawannya sudah mulai terdampak dengan adanya sejumlah BUMN yang tidak bisa membayar pensiunnya. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini, boleh nggak sih pemerintah menalangi kemudian untuk bayar pensiunan itu? Tidak boleh, pemerintah tidak boleh menalangi. Karena apa? Karena itu begini, pengeluaran pemerintah itu kan harus persetujuan DPR, dan dia penyertaan modal negara aja harus melalui DPR gitu, apalagi menalangi gitu, itu tidak boleh gitu. Jadi dia kalau mau itu, misalkan dia harus menyertakan modal, itu harus persetujuan DPR dan sebagainya, itu panjang lah gitu ya, tidak boleh gitu. Jadi termasuk BUMN ya? Termasuk ya BUMN. BUMN tidak boleh membayar ulang gitu kerugian. Jadi gini, misalnya DPN-nya bangkrut, BUMN-nya boleh nggak membayarkan itu? Kalau BUMN itu tidak diatur di dalam keuangan negara, bahwa kemungkinan dia itu bisa saja, tetapi bagaimana nanti pertanggungjawabannya, apakah itu termasuk nanti kerugian negara apa tidak, kan gitu kan? Bahwa jangan-jangan setelah dia gantikan ya nggak bisa dikembalikan, itu menjadi kerugian negara gitu. Juga. Iya. Ini mungkin closing, Prof. Menteri BUMN itu bilang dia mau laporkan sejumlah BUMN ke kejaksaan, termasuk dana pensiun ini, tapi tidak dibuka siap dana pensiun yang mana dan modusnya apa. Kira-kira Prof bisa mereka-reka nggak modus seperti apa yang dilaporkan oleh Kementerian BUMN ini ke kejaksaan dalam konteks DAPEN ini? Ini kan dikatakan ada 31 dana pensiun yang bermasalah, yang memprihatinkan bahasanya ya, dari 48 dana pensiun. Kalau ini mau dilaporkan bermasalah, ini harus dilaporkan tidak hanya kepada kejaksaan, tetapi ini juga harus dibawa ke DPR juga. Ya, artinya secara politik pertanggungjawabannya itu bagaimana? Bahwa itu bagus-bagus saja bahwa dibawa ke Kejaksaan Agung, tetapi jangan sampai itu dipilih-pilih gitu kan. Yang beberapa ini dilindungi gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Jadi hukum itu harus ditegakkan kepada semuanya. Jadi dia harus membuka semua 31 dana pensiun ini yang bermasalah karena apa dan berapa setiap dana pensiunnya. Dan itu silakan lapor kepada Kejaksaan Agung. Dan kalau bisa adalah juga dilaporkan untuk pertanggungjawabannya kepada DPR. Politik ya, iya. Ke publik terutama ya, kepada karena publik, harus kan? tahu itu iya. hilangnya kenapa ya. Iya. Oke, baik Prof, mungkin terkait ini sementara kita cukupkan. Jadi poinnya memang harus ada pertanggungjawaban publik dan hukum tentunya terkait ini. Oke, terima kasih Prof. Selamat sore. Selamat sore.